Bisa mengkondisikan diri, ketika bisa memilih perilaku yang paling baik untuk diri saya, alhamdulillah hubungan saya dengan guru saya, dengan atasan saya hingga saat ini baik. Dan saya langsung ingat bahwa bukankah memang Tuhan mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, perbuatan jahat itu juga untuk dirimu sendiri. Maka saya bersyukur masih diingatkan untuk tetap berbuat baik pada saat saya merasa dizolimi. Saya tetap memilih berbuat baik pada saat saya merasa hak saya tidak dipenuhi. Bahkan dalam banyak agama juga mengatakan hal itu. Saya belajar dari seorang suster Yohana, seorang biarawati di rumah sakit Katolik. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa barang siapa memberi minum, dia diberi minum. Barang siapa memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Maka kini pertanyaannya, apapun yang terjadi pada Anda, kondisi ini adalah kondisi yang sudah di ACC sama Tuhan. Apapun kondisi yang sekarang terjadi di pekerjaan Anda, di kehidupan Anda, di kantor Anda, di perusahaan Anda, itu adalah kondisi yang sama Tuhan memang sudah di ACC. Yes, terima kasih Pak Anwar, Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ini sudah disetujui, sudah di ACC oleh yang maha mengatur segalanya. Now, tinggal pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi kondisi yang sudah di ACC ini? Itu jawaban saya untuk si bapak itu. Dan di situ ada atasannya juga, ada teman-temannya. Yang alhamdulillah, si bapak ini kayaknya masih butuh waktu untuk berpikir, namun tepuk tangan meriah dari teman-temannya akhirnya membuat dia memilih untuk juga mengangguk setuju. Teman-teman, the power of storytelling. Tidak menggurui, tidak menghakimi. Saya tidak menyuruh dia, Pak, Bapak muhasabah dong, Pak. Nggak perlu gitu. Jangan-jangan Bapak itu masih ada sombong. Jangan-jangan, nggak perlu, itu nggak penting. Juga nggak perlu menghakimi. Maka teman-teman, the power of storytelling, itu kuncinya. Nah, pertanyaannya, how? Gimana? Nah, ini 5 stepnya, teman-teman. Sambil saya berikan stepnya, teman-teman nanti silahkan sambil mulai membuat story Anda. Kenapa? Karena kalau bicara storytelling, yang pertama adalah stepnya, gali pengalaman hidup Anda, teman-teman. Kenapa harus gali pengalaman hidup Anda? Karena the very first level pertama, level tertinggi dari sebuah kisah adalah kisah Anda sendiri. Nah, terus kalau saya nggak pernah ada kisah dizolimi, nggak ada kisah bingung memilih, gimana dong? Maka bisa juga personal stories itu bukan cerita kita sendiri, ini bisa juga cerita orang-orang yang Anda kenal. Bisa cerita orang tua Anda, teman Anda, guru Anda, sahabat Anda, itu bisa masuk dalam area personal stories. Yang itu ada kemiripan dengan pertanyaan yang diarahkan ke Anda. Kata kuncinya, teman-teman, this is it. But don't make yourself a hero. Cek. But don't make yourself a hero, teman-teman. Walaupun ini ceritanya cerita Anda, please hindari menjadikan Anda pahlawannya. Hindari menjadikan Anda tuh yang hebatnya. Maka gali pengalaman hidup juga bisa dari kegagalan. Saat saya cerita tentang ketidakpuasan saya menang tapi saya nggak dapat hadiah, itu sebenarnya kelemahan saya. Saya juga ada rasa tidak terima, rasa kesel, rasa malu, rasa pengen membalas, ada. Dan it's human. Dan ketika Anda menjadi seorang manusia biasa, walaupun Anda berdiri di depan sebagai trainer, motivator, Anda nggak akan dilihat sempurna. Anda nggak akan terlalu jauh gapnya sama manusia biasa. Karena you are a human as well. Anda juga seorang manusia biasa. Maka don't make yourself a hero. Kepada anak-anak juga bisa dilakukan. Mama juga pernah kok, Kak. Ketika kami mau nasihatin anak melakukan kesalahan, pengennya marah. Padahal kalau dipikir, perasaan dulu saya umur segitu juga kayak gitu deh. Gitu kan, gampang kan? Jadi nanti bukan, kamu tuh jangan kayak gitu. Mama tuh nggak pernah, yakin. Maka nasihatnya pakai cerita. Mama juga pernah kok, Kak, dulu harus remedi, itu gara-gara mama dulu gini. Tapi terus waktu itu, mama tahu sih, kalau sampai nilainya jelek, nanti yang malu mama sendiri. Jadi nggak marahin, bukan memarahi, tapi menceritakan pengalaman hidup. And don't make yourself a hero. Itu akan mendekatkan Anda dengan putra-putri. Para penjual pun juga demikian.
oh iya Bu, saya juga pernah mengalami Bu, dulu begini-begini, lalu saya lakukan ini. Kalau saya nggak punya cerita itu, oh iya Bu, konsumen kami juga pernah ngalami Bu, pelanggan kami yang ini dulu pernah ngalami, itu ternyata beliau dulu karena belum ini Bu. Nah, bisa jadi karena dia nggak tahu cara memperlakukan produk kita sehingga salah. Tapi nggak perlu bilang, oh enggak Bu, produk kami selalu bagus Bu, ini sudah mengikuti standar apalah-apalah, mereka nggak peduli. Mereka akan lebih peduli ketika Anda berikan cerita orang lain yang sama dengan dia. So, kata kuncinya, don't make yourself a hero. Jangan jadikan Anda seorang serinya. Kalau orang ini bilang, jangan jadikan Anda bintangnya. Jadi orang biasa aja. Gali pengalaman hidup Anda. Itu nomor 1.